Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Kang Abai. Nah, di video kali ini Kang Abai mau berbagi tips khususnya buat teman-teman yang saat ini mungkin udah divonis sama dokter bermasalah dengan syaraf. Mungkin saat ini kalian merasakan nyerinya teramat sangat ya. Mungkin ada yang merasakan baru beberapa hari, mungkin ada yang berminggu-minggu, ada yang bahkan berbulan-bulan. Mungkin di antara kalian juga mungkin udah ada yang menahun ya, merasakan sakit yang luar biasa. Memang sangat gak nyaman teman-teman ya. Karena kalau kita bicara masalah saraf, hitungannya itu bukan penyakit yang bisa hilang dalam waktu singkat ya. Beda kasus sama kalau kita pusing, kita minum Bodrek, pusingnya bisa langsung reda gitu ya. Mungkin kita bisa kalau kita sakit perut kita bisa minum promah, sakitnya hilang gitu ya dalam waktu singkat. Ini enggak, mungkin di antara teman-teman juga ada yang menahun. Mungkin juga di antara teman-teman udah berpetualang tempat pengobatan. Kalau yang lain berwisata ke tempat tamasya, mungkin kalau kalian berwisata ke tempat-tempat pengobatan. Pengobatan di sana bagus, kalian datang. Pengobatan di situ bagus, kalian datang gitu ya. Yang namanya orang berikhtiar ya, itu nggak salah gitu teman-teman. Nah kali ini ada beberapa tips sederhana yang mungkin bermanfaat ya buat teman-teman. Moga-moga teman-teman bisa nonton sampai habis video ini, karena kalau seandainya setengah-setengah doang, ya pastinya nggak akan bermanfaat gitu ya. Tips pertama dari Kang Abai, kita bicara masalah ranjang ya, tempat di mana kalian tidur. Kang Abai sarankan kalian beralih dengan kasur yang agak sedikit keras. Keras bukan berarti kalian tidur di ubin ya. Ingat, kita memiliki hawa panas ya, tubuh kita memiliki hawa panas. Kalau seandainya kalian tidur di ubin, hawa panas itu bisa berbalik, bahaya lagi gitu ya, bisa kena serangan jantung. Tapi saran Kang Abai, carilah alas tidur yang memang benar-benar bisa menopang tulang belakang. Ya kalau kondisinya bicara masalah tulang belakang, khususnya di area lumbar ya, di area lumbar 3, 4, 5, S1, itu yang perlu kalian khawatirkan karena bantalan itu bisa keluar dan bisa menekan ke jaringan saraf. Dengan kondisi kalian bisa dengan kalian tidur di di ranjang yang agak cukup keras, itu bisa menopang tulang belakang. Ya, kita tidur 7 jam, teman-teman, ya. Selama 7 jam kita tidur, kalau kondisinya si tulang belakang itu tidak tertopang dengan baik, otomatis dia akan melengkung, ya. Akan blesek ke bawah sehingga bisa memperparah kondisi orang-orang yang saat ini bermasalah dengan saraf kejepit di bagian lumbar. Itu pertama ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kondisinya kita nggak punya uang? Kalau bicara masalah eh, ranjang terkait masalah tulang belakang ya, itu ada namanya kasur ortopedi. Wah, harganya mahal ya, harganya sampai 30 juta ke atas. Tapi Kang Abai nggak menyarankan itu. Kalau buat teman-teman yang punya uang, silakan. Karena itu adalah investasi buat tubuh kita gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian nggak punya uang, ya jangan maksain gitu kan ya. Ada banyak alternatif buat kalian yang memang nggak bisa membeli ranjang ortopedi gitu ya. Contohnya kayak rebonded ya, kayak kasur-kasur rebonded, kalian bisa cari di toko online. Kalau Kang Abai, ini untuk terapi ya, ini untuk terapi, ini harganya kisaran 300 sampai 500 ribu teman-teman. Kang Abai nggak bisa detail harganya karena masing-masing toko itu beda-beda ya. Kalian bisa cek aja, nanti Kang Abai coba lampirkan di gambar samping sini ya. Harga dari harga dari kasur ortopedi yang terbaru seperti apa. Itu tips pertama, kalian coba beralih ke kasur rebonded atau busa yang memang dia bisa menopang tulang belakang ya, sehingga pada saat kalian tidur itu nggak belesek ke bawah. Itu tips pertama.
Tips kedua, kalau memang kondisinya ada permasalahan dengan rasa nyeri, pasti itu sangat nggak nyaman. Dokter pasti akan memberikan 3 golongan obat. Obat anti radang, ya, yang bisa mengakibatkan terjadi peradangan, itu dikasih obat anti radang. Terus pasti akan ada rasa sakit, ya. Dokter juga pasti akan memberikan obat anti nyeri. Yang ketiga, terkait masalah jaringan otot-otot yang pada kaku gitu ya, dokter juga menyarankan atau memberikan golongan-golongan obat yang berhubungan dengan relaksan otot. Pokoknya obat yang diberikan sama dokter itu wajib kalian konsumsi. Tapi ada yang nyeletuk, tapi ada yang berkomentar, atau mungkin kalian bicara masalah efek samping gitu ya. Kang, kalau seandainya obat-obatan itu kita konsumsi, itu kan ada efek samping. Efeknya bisa memperburuk kondisi ginjal, fungsi hati. Iya memang ya. Kalau memang kondisinya itu kalian konsumsi selama bertahun-tahun ya. Tapi kalau kondisi dalam jangka waktu pendek, misalkan 6 bulan ke depan gitu ya kalian konsumsi, insya Allah itu nggak ada masalah. Ingat, rasa sakitnya itu berlebihan teman-teman. Kalau seandainya kalian nggak konsumsi obat, yang ada kalian cuma sebatas tidur, ya, merasakan sakit sepanjang hari, sepanjang detik, itu juga sangat nggak nyaman, ya. Obat memang difungsikan untuk mengurangi rasa sakit, ya, bukan untuk memperbaiki. Nah, pada saat kalian sakit, kalian konsumsi, otomatis kan rasa sakitnya berkurang, sehingga kalian bisa beraktivitas, atau mungkin kalian bisa mengambil keputusan lain untuk mengobati penyakit kalian. Kalian bisa berobat ke sana kemari dengan bantuan obat tersebut, gitu teman-teman. Ya, obat sangat dibutuhkan untuk kasus orang yang memang sudah merasakan nyeri yang teramat sangat, gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan obat dari dokter, silakan konsumsi. Untuk bicara masalah efek samping kita bicarakan di sisi lain, gitu ya. Karena sakitnya ini sangat berlebihan. Itu tips kedua, konsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Tips ketiga, Kang Abai sarankan untuk jaringan yang bermasalah, kalian wajib, ini hukumnya wajib, kalian latihan fisik, ya. Kalian lihat di playlist Kang Abai, ya. Kang Abai udah buat playlist sesederhana mungkin. Kalau kalian sakitnya di bokong, ya kalian lihat folder di bagian sakit di bagian bokong. Kalau kalian sakitnya di bagian pinggang, kalian lihat foldernya di folder sakit di bagian pinggang. Kalau kalian sakitnya saraf kejepit, kalian lihat foldernya folder saraf kejepit, gitu ya. Kalau kalian sakitnya di leher, di situ juga ada folder sakit di bagian leher. Jadinya ada folder-folder yang memang Kang Abai udah dibuat untuk masing-masing kasus gitu teman-teman. Latihan fisik hukumnya wajib teman-teman. Ya, kenapa? Kang Abai minta kalian melatih dengan gerakan-gerakan ringan dibuat rutin karena latihan inilah yang akan memperbaiki jaringan, ya, bukan dengan obat-obatan teman-teman. Obat-obatan itu hanya untuk mengurangi rasa sakit, ya, tapi tidak memperbaiki jaringan. Nah, yang memperbaiki jaringan adalah latihan yang tepat sasaran di bagian yang sakit. Itu yang akan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Terus ada pertanyaan kayak gini, Kang, kalau seandainya saya lari boleh nggak? Saya berenang boleh nggak? Saya jalan kaki atau bersepeda boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Lakukan itu seperti yang kalian lakukan saat ini. Silakan. Tapi yang kalian lakukan itu tidak langsung berkaitan dengan permasalahan kalian. Contoh misalnya gini. Kalian sakit saraf kejepit yang sudah divonis sama dokter dikatakan L4, L5, S1 bermasalah. Terus kalian lakukan berenang. Langsung ke jaringan yang bermasalah enggak dengan berenang? Enggak, ya. Berenang bagus ya. Otot, sendi itu bergerak, ya.
itu bagus untuk menggerakkan persendian, menggerakkan otot-otot itu sangat bagus. Tapi untuk memperbaiki jaringan yang di bagian area lumbar itu nggak kena. Hanya dengan gerakan-gerakan tertentu. Contoh misalnya kayak butterfly, ya kayak lumba-lumba begini ya. Itu bisa ke pinggang kalian. Tapi apa kalian lakukan? Enggak. Ya. Tapi apakah sangat bagus untuk stamina kalian? Bagus. Jadi berenang itu sangat bagus untuk otot, untuk sendi bisa dia bergerak, ya, sehingga ada kekuatan di bagian-bagian yang lain. Tapi kalau untuk di jaringan yang bermasalah itu nggak tepat, gitu teman-teman. Terus lari pagi misalkan, lari sore, boleh. Lari itu bagus untuk jantung. Stamina kalian otomatis kan akan meningkat, ya. Metabolisme tubuh kalian akan semakin meningkat sehingga tubuh bisa membuat antibodi kita memperbaiki jaringan lebih cepat gitu. Tapi untuk mempercepat proses pemulihan, bukan memperbaiki jaringan gitu teman-teman. Lari, kalian lari di bagian pinggang kena? Nggak kena ya. Jadi latihan fisik yang tepat sasaran itu adalah pada saat kalian latih, kalian akan merasakan sakit di bagian yang sakit. Kang Abai coba ulangi lagi ya. Latihan yang tepat itu adalah latihan yang kalian lakukan itu akan menimbulkan rasa sakit di bagian yang sakit. Dan kalau memang udah ada rasa sakit, itu jangan dihindarin ya. Kalian terusin dengan kemampuan kalian. Gitu ya. Secara perlahan rasa nyeri itu akan semakin berkurang ya. Semakin berkurang dan akhirnya akan hilang. Ada kan istilah dibilangnya no pain, no gain gitu loh. Kalau kita nggak merasakan sakit, kita nggak akan pernah bisa merasakan adanya peningkatan teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kekuatan di salah satu bagian tubuh kita yang bermasalah, kita harus merasakan sakit pada saat kita latihan. Sampai batas limit kita bisa menahan rasa sakit, disitulah jaringan yang bermasalah akan meningkat kekuatannya. Gitu. Terus, kalau sakit banget gimana Kang? Jangankan latihan. Mau gerak dikit ya sakitnya naujubillah gitu ya. Itu banyak banget kasus kayak gitu. Memang teman-teman sakit ya. Tapi intinya harus gerak, harus digerakin. Nah, cara mensiasatinya yaitu dia dengan tips tadi Kang Abai sebelumnya. Tips kedua, dengan bantuan obat. Fungsi obat untuk mengurangi rasa sakit sehingga kalian bisa beraktivitas layaknya orang normal gitu ya. Ada rasa sakit yang berlebihan, kalian konsumsi obat, obatnya bekerja, rasa sakitnya pasti akan berkurang. Pada saat rasa sakitnya itu berkurang, masuk sesi latihan. Jangan cuma sebatas ngobat doang gitu ya. Latihan itu penting hukumnya. Kalau saran Kang Abai, kalau kalian memang benar-benar merasakan sakit, konsumsi obat. Obatnya bekerja, biasanya 1 jamnya aja itu obat itu udah mulai bekerja ya. Rasa sakitnya mulai berkurang gitu ya, kalian udah bisa mulai bergerak. Disitulah waktunya kalian latihan gitu ya. Itu tips ketiga dari Kang Abai. Tips keempat dari Kang Abai, gunakan kompres es terkait permasalahan jaringan otot, saraf maupun sendi. Kalau memang kondisinya sudah menimbulkan nyut, ya. Kang Abai nggak ngasal teman-teman ya. Metode ini udah biasa digunakan dalam medis. Teknik pengobatannya itu namanya RICE. Rest, ice, compression, elevation. Rest, kita beristirahat ya. Kita mengistirahatkan bagian yang kita rasakan sakit. Rest, ice, ya. Ice itu adalah es. Compression itu adalah metodenya mengkompres. Elevation itu mengangkat kedua kaki lebih tinggi dari jantung. Jadi kondisinya
Kalau Kang Abai sederhanakan, kita istirahatkan bagian tubuh kita yang bermasalah, kemudian kita menggunakan teknik kompres, di mana alat kompresnya itu diisi dengan es, ya, tempel di bagian yang bermasalah, bisa digosok-gosok, bisa ditempel gitu ya. Berapa lama kompresnya, Kang? Ya di sekiranya aja, sekira cukupnya aja. Contoh misalnya, kalau kalian menggunakan ice gel gitu ya, ice pack atau ice gel yang isinya gel gitu ya, itu rata-rata 10 menitan aja dia udah nggak dingin ya. Jadi itu bisa kalian gunakan, bisa kalian tempel, bisa kalian gosok-gosok ya. Anggaplah misalkan kalian bermasalah di pinggang, ya udah kalian tempel. Kalau merasa udah gak nyaman, hitungannya misalkan 10 detik atau 20 detik, kalian tempel udah merasa gak nyaman, ya udah kalian angkat. Terus kalian tempel lagi, kalian angkat lagi, ya, kalian tempel lagi, terus gitu ya, sampai rata-rata antara 10 menit sampai 15 menit. Nggak cuma teman-teman aja yang pernah merasakan cedera, ya, Kang Abai juga, wah berapa kali Kang Abai bermasalah gitu ya. Cuma karena apa namanya, P3K-nya Kang Abai tahu gitu ya, jadi pertolongan pertamanya Kang Abai tahu, sehingga permasalahan yang Kang Abai rasakan pada saat itu cepat terselesaikan. Nah, karena ketidaktahuan kita, akhirnya permasalahan itu terus berlanjut sampai sekarang. Gitu. Ya, itu tips keempat, teman-teman. Terus, tips kelima. Kang, posisi tidur itu gimana? Itu banyak pertanyaan kayak gitu ya. Untuk kasus-kasus orang yang punya masalah dengan saraf kejepit, mereka mempertanyakan masalah tidurnya, posisinya kayak gimana, harus ke kiri kah, harus ke kanan kah, harus celentang kah, harus tengkurap kah. Sekarang gini teman-teman, kita tidur, posisi kita tidur itu kondisinya harus rileks ya. Kalau seandainya kita nggak rileks, otomatis kita nggak akan tidur. Kalau konteksnya kita atur, nggak mungkin ya, karena posisi kita tidur itu kita dalam kondisi di alam bawah sadar, lagi nggak sadar. Kalau seandainya kita atur, otomatis nggak akan tidur teman-teman gitu ya. Sekarang jawaban Kang Abai simple. Kalau posisi tidurnya itu adalah posisi yang kalian rasakan paling nyaman ya, itulah yang terbaik buat kalian. Kang, kalau seandainya tidur ke samping, kalau seandainya kalian tidurnya di samping kiri merasa nyaman, ya silakan. Terus kalau seandainya posisi terlentang gimana, Kang? Nggak ada masalah. Kalau kalian merasakan nyaman pada saat kalian terlentang, ya silakan. Buat serileks mungkin. Karena kalau kalian nggak rileks, kalian nggak akan bisa tidur. Gitu ya. Cuma ada beberapa trik yang memang pada saat kita tidur itu bisa kita lakukan. Contoh misalnya kedua kaki di bawah lutut. Ya, Kang Abai contohkan ya. Ini Kang Abai coba geser kameranya biar kelihatan. Pada saat kalian tidur, ya ada bantal, ada guling, ya. Anggaplah kalian tidur, ya. Anggaplah ini guling ya. Kang Abai nggak ada guling nih, ya. Anggaplah ini guling. Untuk mengurangi rasa nggak nyaman akibat saraf tertekan, ya di bagian paha belakang, ya dari bokong ya. Dari bokong sampai ke bagian paha belakang, untuk mengurangi terjadi tekanan gitu ya, kalian bisa gunakan bantal atau guling ditaruh di bawah lutut kalian seperti ini ya, kalian tidur. Nah, posisinya si guling atau bantal ini posisinya di bawah lutut teman-teman ya. Posisi kalian tidur seperti ini udah sangat membantu untuk mengurangi terjadinya pressure ke jaringan saraf skiatika. Ini sangat bagus dan sangat disarankan oleh tim medis ya, tim kedokteran. Itu tips kalian pada saat kalian tidur. Kemudian apalagi Kang? Posisi kalian tidur terlentang. Ya. Itu tadi udah. Sekarang posisi tidur
miring seperti ini. Ini bantal ataupun guling, posisikan dia di bagian tengah-tengah, jadi kalian jepit gitu, kalian tidur begini. Ini juga sangat membantu untuk mengurangi tekanan ke jaringan saraf atau ke bagian otot-otot piriform yang terjadi pembengkakan. Itu tips pada saat kalian sedang tidur ya. Tidak dikontrol karena ya mungkin pada saat kalian mau tidur kalian atur seperti ini ya, tapi pada saat kalian udah pulas, bantal kemana, guling kemana, itu kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi usahakan pada saat kalian tidur, coba lakukan tips seperti itu. Oke? Oke, tips berikutnya. Kang Abi lupa. Ini tips ke-6 apa ke tips ke-7 ya? Pokoknya tips berikutnya adalah terkait pantangan makan. Ini lucu teman-teman ya, banyak kasus pasien yang datang ke Kang Abai, dia nanya, Kang, pantangan makan apa aja? Kang Abai jawab terkait masalah jaringan otot, jaringan saraf, jaringan sendi, itu nggak ada pantangan makan ya, nggak ada sama sekali yang harus dipantang teman-teman. Tapi di sana wah listnya banyak, Kang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur gitu kan. Kadang-kadang ada juga pasien saya nggak boleh makan nasi gitu ya. Terus mau makan apa gitu loh teman-teman ya. Yang namanya otot, khususnya otot gitu ya, itu butuh yang namanya nutrisi teman-teman ya, butuh yang namanya protein, butuh yang namanya karbohidrat buat ada tenaga gitu ya. Kalau seandainya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, Kang Abe nggak tahu alasan si yang ngobatin itu, alasannya itu apa, Kang Abe nggak tahu ya. Ada beberapa kasus yang memang konteksnya ada pantangan yang nggak boleh dimakan, tapi itu bukan bicara masalah jaringan otot, jaringan saraf ataupun sendi, tapi itu lebih mengarah ke penyakit yang berhubungan dengan penyakit dalam. Contoh, misalnya kalian kolesterolnya tinggi gitu ya. Oh, Bapak kolesterol tinggi nggak boleh ya Pak makan yang berhubungan dengan minyak-minyakan. Yang digoreng-goreng itu kurangin ya Pak. Nggak boleh makan yang di pinggir jalan gitu ya, karena minyak itu dipakai berulang kali sehingga membahayakan. Darah Bapak itu bisa mengental gitu ya. Bisa terjadi yang namanya iskemik. Itu masuk akal ya. Kalau seandainya kalian punya masalah dengan asam urat, nggak boleh makan yang berhubungan dengan kol, makan sayur-sayuran yang hijau-hijau, atau mungkin nggak boleh makan jeroan-jeroan, itu masuk akal teman-teman. Tapi kalau bicara masalah otot, saraf, sendi, itu nggak ada sama sekali pantangan. Kalau kalian misalnya bahunya kaku, wah bahunya kaku banget, pusing banget, itu disangka masalah dengan saraf kejepit, tapi ternyata bukan, itu akibat hipertensi. Berarti kalian nggak diperbolehkan makan yang berhubungan dengan pengawet, misalnya dengan kayak garam-garam gitu ya, mecin gitu ya, atau mie yang diawetkan, itu nggak boleh. Itu karena sangat mempengaruhi faktor meningkatnya darah tinggi kalian. Itu ada pantangan. Tapi kalau otot, saraf, sendi nggak ada. Malah bukan pantangan, tapi wajib ada beberapa kandungan makanan yang memang harus kalian prioritaskan. Contoh yang namanya otot, dia butuh yang namanya protein tinggi ya. Protein tinggi itu wajib kalian konsumsi. Dari mana itu didapat? Dari telur bisa, putih telur ya, dari susu bisa, dari daging-dagingan, wah itu bagus ya. Itu nggak sama sekali dipantang teman-teman, malah kalian wajib mengkonsumsi. Biar apa? Asupan protein yang dibutuhkan sama otot itu terpenuhi gitu ya. Bisa juga dengan bantuan suplemen-suplemen. Banyak kalau saja kita bicara masalah kayak apa namanya protein tinggi, itu banyak. Seperti apa nih, kayak WPI, whey protein isolate, atau WPC, whey protein konsentrat, atau mungkin dengan asam amino ya yang dipakai sama para fitness ya, dijual di tempat-tempat fitness. Itu juga sangat membantu untuk perkembangan
untuk memperbaiki jaringan otot-otot yang rusak. Selain protein, dibutuhkan yang namanya air. Mungkin teman-teman sering dengar orang tua dulu bilang katanya kalau kita sering sakit pinggang, wah kurang banyak minum loh, gitu ya. Ya selain masalah ginjal gitu ya, memang yang membutuhkan air, otot juga dia butuh yang namanya air, ya mineral. Makanya protein, air, mineral, zinc itu ya, itu dibutuhkan. Bisa didapat dari air langsung, ya, bisa juga didapat dari vitamin. Makanya yang berhubungan dengan multivitamin, Kang Abai coba sarankan kalian konsumsi. Gitu ya. Kalau udah bicara masalah jaringan otot, saraf tulang, Kang Abai tekankan sekali lagi, nggak ada pantangan. Ya, kalian bisa mengkonsumsi sebanyak mungkin. Tapi ingat, selain penyakit yang berhubungan dengan otot, saraf, tulang, sendi, ada penyakit yang berhubungan dengan darah. Ya, contohnya kolesterol, trigliserid, hipertensi, gula darah, asam urat, ya, itu berhubungan dengan darah. Pastinya berhubungan dengan pola makan kalian. Kalau salah satu penyakit tersebut ada di tubuh kalian, otomatis kalian harus pantang. Itu aja teman-teman yang bisa Kang Abai coba berikan, ya, tips-tips yang mungkin sangat sederhana, yang mungkin pernah kalian dengar, tapi nggak kalian lakukan. Kang Abai harap coba deh tips-tips ini dilakukan ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa balik lagi setelah video ini dari awal ya. Moga-moga dengan tips yang sederhana ini bisa membantu kalian mengurangi rasa nyeri ya. Itu aja kali ini yang bisa Kang Abai coba sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, Kang Abai selalu punya moto, sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.